Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa di kajian hadis untuk kelas 12 Madrasah Aliyah jurusan keagamaan semester genap. Bab 5 makanan yang halal dan baik. Sebelum ke materi, perhatikan kompetensi intinya. Silakan baca. Kemudian setelah kompetensi inti adalah kompetensi dasar. Dan lebih spesifik lagi adalah tujuan pembelajaran. Baik, kita langsung ke peta kompetensi. Apa yang kalian harus dapati atau yang akan kita pelajari pada kesempatan ini atau pertemuan untuk sesi pertama ini. Makanan halal dan baik meliputi nanti kajian antara halal, haram, dan subhat. Ini juga terbagi 3, memahami kandungan hadis, istinbat hukum, dan hikmah. Kemudian akibat mengonsumsi barang haram. Memahami kandungan hadis, menganalisis akibat mengonsumsi yang haram, upaya menghindari barang haram. Dan nanti ada sesi selanjutnya hal-hal yang diharamkan selain barang konsumsi. Memahami kandungan hadis sama ya, menganalisis kandungan hadis dan istinbatul ahkam atau kesimpulan hukum. Dan di bagian terakhir pada pembelajaran adalah berupa tagihan dan proyek, menghafalkan dan menuliskan hadis, membuat klasifikasi hal-hal yang halal dan yang haram. Silakan amati gambar berikut ini dan tuliskan pendapat kalian terkait gambar tersebut. Ya, dituliskan di buku tugas. Dan juga untuk gambar ini berikan komentar kalian terkait gambar di atas. Nah, pembelajaran ini sumber utamanya saya ambil dari Al-Quran Hadis kelas 12 Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Kita langsung ke bagian pertama, antara halal, haram, dan subhat. Babu padli manistabro'a lidinihi. Hadasana Abu Nuaimin, hadasana Zakaria, an Amirin qala sami'atun Nu'man ibn Bashir yaqulu sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musabbahatun la ya'lamuha kasirun minan nasi. Pamanittaqal musabbahati istabro'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati kara'in yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin himan ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza pasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu. Arti kosakata
Sebelum menerjemahkan secara keseluruhan, silakan perhatikan mufradat dari hadis tersebut. Bayyinun artinya jelas, musabbahatun samar-samar, ittaqo berhati-hati, istabro'a melepaskan diri, irnihi kehormatannya, waqo'a terjerumus, karoin seperti penggembala, yar'a mengembala, himan batas atau pagar, yusiku artinya hampir, nyaris, mudghatan segumpal daging, sholahat baik, fasadat rusak, al-qalbu hati. Terjemahnya, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan. Dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Sahih Bukhari nomor 52. Kualitas hadis. Hadis tersebut tergolong hadis sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 52 dalam kitab Al-Iman, bab keutamaan orang yang memelihara agamanya. Dan terdapat juga dalam kitab Sahih Muslim nomor 2996 dalam kitab Pengairan, bab mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Namun terdapat perbedaan dalam redaksi matanya. Dari segi sanad, hadis ini muttasil dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi matan, hadis ini baik, tidak ada pertentangan, dan hadis ini juga ditahrijkan oleh Muslim nomor 2996. Kemudian Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi nomor 1126. Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 17.624. Abu Daud dalam Sunannya nomor 2892, dan An-Nasai dalam Sunan An-Nasai juga nomor 5614. Sarah hadis, maksud kalimat yang terkandung pada al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musabbahatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah sesuatu yang samar atau subhat, baik zat maupun sifatnya. Pada penggalan hadis ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, hal-hal yang dihalalkan. Kedua, yang diharamkan. Dan ketiga, yang subhat atau samar. Maksud perkara yang halal itu telah jelas adalah segala hal telah dijelaskan kehalalannya dalam Al-Quran dan hadis.
Dan penjelasan tentang barang dihalalkan tidak dirinci karena pada dasarnya seluruh makanan adalah halal kecuali yang diharamkan. Sedangkan perkara yang diharamkan telah dijelaskan seperti makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, makan harta riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamar, makan daging binatang buas yang bertaring, daging burung yang bercakar, dan lain-lain yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan perkara syubhat adalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tentang keharaman binatang yang bertaring, ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas berpendapat seperti yang dinukilkan Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas, dari Aisyah dan Ibnu Umar dalam riwayat yang dikatakan lemah, dan Asy-Sya'bi Sa'id Ibnu Zubair yang menghalalkan daging hewan buas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Ini dipertegas dengan bahasan innama harrama alaikumul maitata. Jadi ada ulama yang mengatakan itu adalah adatul hasr, pembatas, hanya saja, tidak ada yang lain kecuali yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharamkan itu hanya yang 4. Jadi katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan. Quran surat Al-An'am ayat 145. Bahwa yang diharamkan adalah hal tersebut dalam ayat tersebut dan yang lainnya halal. Imam As-Su'ani dalam kitabnya Subul Salam menyatakan, pendapatku mungkin yang dimaksud kul, katakanlah, saya tidak temukan sekarang hal-hal yang diharamkan kecuali yang tersebut dalam ayat. Baru setelah itu Allah mengharamkan setiap binatang yang bertaring. Diriwayatkan bahwa Imam Malik memakruhkan memakan setiap binatang buas yang bertaring dan tidak mengharamkannya. Jadi di sini Imam Malik mentakwil hadis yang mengharamkan dengan makruh karena ayat Quran menjelaskan tidak ada yang lain. Nah, itu kan bertentangan, hadis bertentangan. Nah, yang ta'arud ini di jam'u, ya, thariqatul jam'i, yaitu hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Quran, tetapi bukan haram, tapi jatuh ke makruh. Itu pendapat Imam Malik. Ya'lamuha kasirun la ya'lamuha kasirun minan nasi. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang syubhat, maka hanya sedikit orang yang mampu membedakannya, dan itu para mujtahid, orang yang memiliki kemampuan ijtihad seperti para ulama dan fuqaha. Pamanit takol musabbahati istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang berhati-hati dari barang yang subhat, maka dia telah membebaskan agamanya dari kekurangan dan membebaskan kehormatannya dari sifat-sifat tercela. Karena barang siapa yang tidak hati-hati terhadap barang-barang yang subhat, dia tidak akan selamat dari tuduhan orang-orang yang mencelanya. Dalam konteks ini, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga urusan agama dan memelihara kehormatan diri dengan cara menjaga diri dari hal-hal yang subhat, apalagi haram. Waman waqa'a fis subhati qara'in yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'ahu. Barang siapa yang terjebak pada barang subhat,
maka dia telah terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya di sekitar pagar, tidak menutup kemungkinan dia akan melewati batas-batas punya orang lain, dan itu telah terjatuh pada yang haram, karena sangat mungkin binatang gembalaan memakan tanaman milik orang lain. Ibnu Hajar al-Asqalani membedakan barang yang subhat. Ada yang kategori haram seperti dalil di atas, ada yang bersifat makruh, dan ada yang mubah. Ala wa inna likulli malikin himan, ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Pemilik setiap sesuatu ada batasnya, dan batas-batas Allah itu adalah apa yang diharamkannya. Simbolisasi dari keharaman suatu perkara adalah pagar. Ini mengandung arti bahwa perilaku melampaui batas-batas atau pagar berarti memasuki sesuatu yang diharamkan. Pada bagian akhir hadis tersebut ditutup dengan fungsi hati sebagai penentu perbuatan manusia. Hati manusia menjadi benteng yang kokoh agar tidak terjebak pada sesuatu yang diharamkan, sebagaimana penggalan hadis berikut. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza pasadal jasadu kulluhu ala wahia al qalbu. Ingatlah bahwa dalam satu tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila buruk segumpal darah itu, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Secara umum, hukum mengonsumsi makanan atau minuman atau menggunakan dan memiliki sesuatu dalam syariat Islam terbagi kepada 3 bagian, yaitu halal, haram, dan subhat. Halal dan haram adalah perkara yang jelas, sedangkan di antara halal dan haram adalah perkara yang samar-samar antara keduanya atau subhat. Sesungguhnya perkara yang subhat tidak diketahui oleh masyarakat awam, dan hanya sebagian mereka saja yang mengetahui hukumnya dengan dalil-dalilnya. Perkara subhat terbagi menjadi 3, antara lain: pertama, sesuatu yang asalnya haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada 2 kambing, salah satunya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, namun tidak jelas kambing yang mana yang disembelih tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging tersebut, kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kedua, sesuatu yang asalnya halal, namun kemudian timbul keraguan, seperti seorang istri yang ragu apakah ia telah dicerai atau belum. Atau seorang yang habis wudhu merasa ragu apakah wudhunya sesudah batal atau belum. Keraguan yang demikian ini tidak ada pengaruhnya. Karena ada kaidah dalam usul fikih, al-yakinu la yujalu bisak. Keyakinan, karena yakinnya dia punya wudhu, yakinnya dia masih istri, ya, bukan yang tercerai. Jadi al-yakinu ya la yujalu bisak. Ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya. Beliau tidak memakan kurma tersebut karena kekhawatiran bahwa itu kurma sedekah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika masuk rumah, aku mendapati kurma di atas tikarku. Aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku membatalkannya karena takut kurma itu berasal dari sedekah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi Rasulullah SAW dan keluarganya, harta dari sedekah atau zakat hukumnya haram. Dengan demikian, meninggalkan perkara yang subhat adalah perilaku terhormat dengan memelihara diri dan agamanya. Perumpamaan yang digunakan untuk memahami perkara yang samar di antara yang halal dan haram, seperti wilayah kepemilikan seseorang yang masing-masing dibatasi oleh pagar. Dan pagar Allah dalam hukum-hukumnya adalah apa-apa yang diharamkannya. Sesungguhnya seseorang jika ia terjatuh ke dalam perkara subhat, ia akan mudah meremehkan perkara-perkara yang jelas keharamannya. Hikmah menghindari perkara subhat. Sifat waro merupakan perwujudan dari keimanan dan ketakwaan seseorang, yaitu jika dia meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya diperbolehkan, tetapi karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram merupakan sarana dan cara memelihara diri dari yang haram. Perkara yang subhat merupakan peringatan dini bagi setiap muslim agar dia tidak terjebak kepada yang diharamkan dalam rangka menjaga kemurnian agama dan kehormatan dirinya. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan sesi pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Masih ada hadis-hadis yang akan kita bahas, tetapi sebelum berlanjut kita diskusi dulu. Menurut kalian merokok itu halal dan baik atau subhat bahkan haram? Nah, silakan diskusikan. Nah, ada lagi. Dan bagaimana pula menurut kalian mengenai makanan khas Sunda ini nih? Jadi lapar nih. Nah, ini nih, apa namanya nih? Semur jengkol. Aduh, lapar. Nah, silakan. Ini apakah halalan thayyibah atau bagaimana? Sebelum ditutup, silakan like and share dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Oke? Wassalam. Ilal liqa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa di kesempatan yang lain.